Makam Mbah Buyut Sona Jombang salah satu tempat yang dulunya dikenal angker, namun kini menjadi tempat wisata religi yang banyak didatangi pengunjung. Lokasi makam ini berada di Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Untuk menuju tempat ini, pengunjung harus melalui jalan yang sedikit menantang karena akses jalan masih berupa tanah. Lokasinya 25 km dari pusat kota Jombang dan tepatnya sekitar 500 meter dari jalan arteri Jombang-Lamongan. Masyarakat sempat menganggap tempat ini angker karena dulu jarang sekali dijamah orang. Dulu kondisinya masih penuh dengan hutan. Lokasi makam sendiri berada di lokasi tertinggi. Belum lagi diselimuti pohon rimbun, nuansanya dulu mendukung untuk disebut angker atau keramat. Terlepas dari mitos keangkeran makam, Sugeng mengaku jika pembangunan di lokasi makam masif dilakukan untuk menghidupkan wisata religi. Ini saya bangun sedemikian rupa semata-mata untuk memperbaiki makam leluhur, menghormati pendahulu kita. Apalagi konon katanya Mbah Buyut Sona merupakan tokoh penyebar agama yang sempat bermukim di Kabuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Saat ini kita berada di sebuah komplek pemakaman yang konon makam ini adalah makam dari salah satu keturunan dari Sunan Giri, teman-teman ya. Dia adalah Mbah Buyut Sona. Mbah Buyut Sona ini adalah seorang tokoh yang punya pengaruh di Giri Kedaton ya. Dan beliau ini adalah penyebar agama Islam di wilayah Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ya. Dan dia dulu bermukim di wilayah Kabuh. Kemudian begitu meninggal maka dimakamkanlah jenazah Mbah Buyut Sona ini di area perbukitan hutan tempat ini, teman-teman. Kita lihat saat ini. Seiring berjalannya waktu maka terjadilah proses pengerukan ya. Proses pengerukan di area tempat ini oleh pengusaha galian ya. Nah, kita lihat saat ini maka yang tersisa hanyalah beberapa komplek bangunan makam itu ya, sehingga makam itu saat ini terlihat di atas ya sendiri. Kita lihat dari arah sini, teman-teman ya. Nah, hanya tersisa komplek makam Mbah Buyut Sona saja. Semuanya sudah dikeruk sedemikian rupa sehingga makam itu saat ini berada di ketinggian, teman-teman ya. Dan beberapa pohon-pohonnya juga sudah tidak ada karena terjadi proses pengerukan itu sendiri, teman-teman ya. Konon di tempat ini dulu sangat angker sekali, tidak ada yang berani untuk menjamah tempat ini, teman-teman, karena dianggap tempat ini sangatlah angker. Banyak penjaga-penjaganya kalau menurut informasi seperti itu. Nah, dengan area yang sangat luas sekali seperti ini maka makam ini saat ini dibangun sedemikian rupa untuk dijadikan menjadi wisata religi buat orang-orang yang suka berziarah, teman-teman ya. Dan kita lihat dengan parkir yang begitu luas ya, bekas galian itu dijadikan parkir ya di bawah, dan kita akan menaiki tangga untuk naik ke atas komplek pemakaman Mbah Buyut Sona, teman-teman ya. Nah, kita lihat ya, kita akan terus menaiki tangga ini untuk bisa sampai di makam Mbah Buyut Sona.
karena saat ini makam itu berada di ketinggian ya. Kita akan terus telusuri satu langkah demi satu langkah untuk bisa sampai ke makam Mbah Buyut Sona teman-teman ya. Assalamualaikum salam ya ahli kubur. Saat ini kita akan mencoba untuk terus menaiki tangga ini teman-teman ya, dengan suasana pemandangan yang sangat indah ya, dengan bangunan-bangunan yang sangat tergolong klasik ya teman-teman ya. Namun bangunan ini kebanyakan terbuat dari kayu ya. Untuk bangunan di atasnya terbuat dari kayu sehingga nampak begitu indah dipandang mata teman-teman ya. Oke. Jadi Mbah Buyut Sona ini adalah tokoh penyebar agama Islam yang masih keturunan dari Sunan Giri. Informasinya seperti itu. Ya. Kita lihat di area sebelah kiri kita ya, ada seperti gazebo gitu teman-teman ya, untuk tempat bersantai buat para pengunjung di tempat ini ya. Nah, di depan kita ini kita sudah melihat area komplek yang menakjubkan, terbuat dari batu bata merah kuno dan kayu jati ya, sehingga terlihat nampak indah seperti kondisi pada tempo dulu teman-teman ya. Namun terlihat keindahan dan keasliannya karena banyaknya relief-relief yang menghiasi dinding daripada area komplek ini teman-teman. Dan ini memang kondisi baru dibangun teman-teman ya. Untuk tangga dan pagar kanan kiri ini kita lihat ya, nampak baru dibangun dan masih terlihat belum sempurna bangunan itu teman-teman ya. Nah, kita lihat ini dengan pagar yang begitu indah ya, yang dihiasi dengan batu bata merah kuno. Dengan kita lihat pintu masuk gapura ini terlihat nampak begitu indah teman-teman ya. Di dalam komplek makam area ini terdapat 8 makam teman-teman ya. Yang di atas sendiri adalah makam Mbah Buyut Sona dan istrinya Nyi Ayu ya. Dan yang di bawah adalah makam dari orang sakti di tempat ini yang pertama kali menempati tempat ini bernama Mbah Joyo. Konon Nyi Ayu ini adalah adik daripada Mbah Joyo yang kemudian diperistri oleh Mbah Buyut Sona teman-teman ya. Jadi di area yang paling atas adalah makam dari Mbah Buyut Sona dan Nyi Ayu. Sedangkan yang di bawah itu adalah makam dari orang pertama kali yang menempati tempat ini, orang sakti yang bernama Mbah Joyo. Dan beberapa makam yang lain adalah abdi dalem daripada Mbah Joyo teman-teman ya. Menurut informasi yang kami dapat seperti itu teman-teman ya. Sehingga mereka semua yang punya peran penting ya, maka dimakamkan di area perkomplekan makam ini. Informasinya seperti itu. Kita lihat bangunan di tempat ini sangat indah sekali ya. Corak perpaduan antara bangunan khas Nusantara, yaitu dari kayu jati, dengan atap seperti bangunan pagoda ya, sehingga nampak begitu indah. Selain kita bisa berwisata religi, berdoa kepada leluhur kita juga bisa menikmati pemandangan area di tempat ini yang begitu indah teman-teman.
Dan kita lihat di depan kita ini adalah makam dari Mbah Buyut Sona dan Nyi Ayu istrinya. Oke, kita akan mencoba masuk ya. Assalamualaikum, salam ya ahli kubur. Fatihah. Ya, kami ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan informasi yang kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.